Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah ada satu pertanyaan, apa hubungannya umat Islam? Taurat itu kan untuk Israel, kok umat Islam ikut-ikutan gitu ya? Dan sudah dijawab oleh Bunda Etika bahwa Islam itu memandang seluruh agama itu menjadi satu kesatuan, mulai dari Adam, dari Ibrahim dan seterusnya. Dan sudah ditunjukkan oleh Gus Bedik bahwa umat Islam itu melakukan 10 hukum Taurat. Nah, sekarang gilirannya dari pihak Muslim. Kalau nanti belum puas dengan itu, nanti pertanyaan berikutnya. Sekarang gilirannya sedang menjawab dari pihak Muslim dulu. Oke. Jadi dipersilakan Bunda Etika atau Gus Bedik menanyakan 2 menit saja. Kalau mau dibagi 2 silakan. Karena ini sebenarnya jawab, kalau tanya jawab itu TikTok itu belum bisa ya di sesi ini. Saya menjalankan di Pak Ipung. Jadi Ibu atau gini aja daripada kita hilang waktu. Gini aja, maaf Bunda ya, karena harus tak cek ini waktunya singkat. Jadi kalau habis waktu untuk tanya-tanya, gini. Tadi saya dengar Lae ini Waneses toh. Iya. Mbaknya Tritunggal. Dia nggak mau disebut itu masih Kristen aja. Makanya nanti di mayoritas. Konsep Tuhannya apa konsep teosnya? Saya tentu saja Yesus. Intinya saya nggak mau membahas soal itu. Sesuai aja lah, sesuai yang kita memang nggak usah membahas itu dulu. Loh enggak, kan terkait dengan akulah Tuhan Allahmu. Enggak masalah, saya memahami. Loh iya kan akulah Tuhan Allahmu. Sesuai tema aja. Loh iya ini kan Taurat, aku mau tanya Taurat. Iya. Loh iya. Masalah. Kan tuh. Kami juga mengakui. Iya. Gitu. Saya mau tanya, Anda kan berbeda toh? Berbedanya di mana? Loh, ini kan Waneses Mas ini. Sampai Tritunggal toh? Iya. Kenapa nggak berani mengakui? Saya tahu kan? Saya bukan tidak berani mengakui. Kita temanya sesuai aja, nggak usah membahas Tritunggal. Loh, iya kan sesuai Tritunggal. Gue mau tanya ya, akulah Tuhan Allahmu. Pertanyaannya siapa Tuhannya? Tuhannya siapa? Kalau saya Wanes, Bapak gimana? Ya udah, maksud saya. Loh, lah enggak. Kita kan mau bicara Tritunggal. Bapak menanyakan, saya jawab atau Abang jawab. Di sini ranahnya bukan menanyakan Tritunggal atau Wanes, tapi kita kembali back to topik. Iya, topiknya kan Taurat kan berbicara tentang akulah Tuhan Allahmu. Silakan bertanya, Bapak silakan bertanya. Loh, iya saya mau bertanya, bagaimana kalian berdua memahami akulah Tuhan Allahmu, tapi konsep teosnya beda, itu loh mau gue tanya. Jadi gini Gus, silakan Gus Bedik atau Bu Etika menanyakan kepada mereka, biar salah satu akan keduanya menjawab sendiri-sendiri. Ya, saya tak jadi waktunya 5 menit, Ya. bisa dipakai salah satu atau dipakai dibagi 2 5 menit itu. Silakan Gus Bedik atau Bu Ya, itu Etika pertanyaan saya. Monggo diulangi. Saya lah boleh. Boleh. Saya mau jawab. Enggak. Kalau bisa nyalain mau tanya itu, ya udah nggak apa-apa ke saya. Saya kan yang bertanya hari ini. Kali ini kan saya ya. Monggo tanya. Saya mau tanya nih kan, dan hampir dalam Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi harus penumpahan darah. Harus penumpahan darah. Itu hukumnya Kristen. Karena itu Yesus turun menjelam manusia untuk menumpahkan darah. Itu di Ibrani. Ibrani 9:22. Sementara kalau dalam Islam Allah Maha mengampuni dan Maha kuasa, Dia nggak usah menurunkan siapapun, partner apapun, yang ada partner, cukup Dia mengampuni karena Maha kuasa. Mau mengampuni aja. Kayak saya sama Bu Deborah misalnya, Bu Deborah saya maaf ya, saya punya salah. Ibu. Ya tadi Ibrani 22 apa betul apa tidak sesuai dengan hukum Taurat. Nah misalnya Bu Deborah, saya punya salah sama Bu Deborah memaafkan, oke Bu Etika saya maafkan sebagai rasa kasih saya. Kubunuh anak saya. Dalam Islam nggak perlu gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam Ibrani 9:22 benar tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan? Apakah memang hukum Taurat seperti itu? Iya. Masih 1 menit untuk pertanyaan Ibu Bunda lagi atau Gus Bedik 1 menit. Pertanyaan saya tetap, bagaimana yang Kristen Waneses memahami akulah Tuhan Allahmu, yang bukan Waneses nggak mau disebut Tritunggal ya, yang bukan Waneses memahami akulah Tuhan Allahmu. Kita kan perlu penjelasan. Kalau Islam dan Yahudi clear, akulah Tuhan Allahmu, ya ehad itu. Berarti kan pertanyaan saya nggak keluar dari hukum Taurat. Ya. Itu loh. Makanya gue sebetulnya malas diskusi kalau nggak canggih lawan gue. Itu loh.
Gue ditipu tengah malam, gue males disuruh gini. Kembali lagi ke anak SD. 30 detik dipakai lagi. Sudah boleh langsung Cukup? dijawab cukup. Oke. Jadi Silakan. tentang benarkah itu harus darah? Nah, di situ tadi saya mau tanya dulu sama Ibu, ada tentang darah manusia apa darah hewan? Diklasifikasikan nggak? Nggak ya? Dia bicara tentang ya Darah, tentang ya? penumpang darah, sehingga oke. karena itu Kristus turun. Ya. Ya. Oke, itu jawabannya begini, makanya di sini harus diketahui banyak teman-teman Kristen juga nggak tahu ya. Saya debat dengan orang-orang Yahudi Kabalah tuh 5 tahun di Maroko. Ya, Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, mati di sini setelah saya kaji berdebat dengan Kristen sendiri, itu bukan mati daging ya, tetapi mati dalam alam maut kekal. Tapi waktu dia makan itu dia nggak langsung mati, ya. Jadi mati di sini masuk neraka. Nah, terus di Kejadian 3 ayat 21, ketika mereka akhirnya makan buah itu, tahu mereka telanjang dan malu, tahu membedakan mana baik dan jahat. Lalu Tuhan dan Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mereka mengenakan kepada mereka untuk menutupi rasa malu mereka. Tuhan mengadakan korban binatang itu. Dan terusnya dilanjutkan oleh Habil, yang korbannya diterima oleh Yehova. Kain tidak diterima karena ada korban darah dalam situ. Nah, saya ambil lagi dari Keluaran 3:23-18. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Nah, jadi di sini kalau kita baca terus, atau Ibu Atika atau Laiku ketik nih di Perjanjian Lama, Alkitab aplikasi darah korban, itu nanti keluar korban darah. Nah, seperti itu. Ya, Avodas Hadam. Nah? Avodas Hadam. Avodas darah. Avodas Hadam. Oke. Jadi itu. Jadi harus ada korban darah. Nah, tetapi korban darah ini kan korban darah hewan yang berdosa manusia. Nah, jadi di kitab Daniel dikatakan ada orang yang tidak ditemukan salahnya, lalu dia menjadi korban. Jadi korban darah ini terus tetap diadakan, korban hewan ini, karena tidak bisa menyelesaikan pendamaian satu kali korban untuk selamanya. Jadi kematian manusia yang suci yang tidak ada dosanya itulah yang akan menutup satu kali korban untuk selamanya, untuk semua manusia. Begitulah. Nah, jadi tidak ada manusia yang suci seperti itu, yang bisa melakukan 613 miswah. Dan itu akan Tuhan hadirkan untuk itu. Seperti janji Tuhan kepada Abraham, bukan kamu yang menyediakan korban bagiku, tapi aku yang menyediakan korban anak domba. Itu jawaban saya. Gitu, Masih ya. 2 menit lebih. Liburan mau nambahin? Berarti pertanyaan saya nggak Iya. dijawab ya? Belum, itu pertanyaan dari Bu Atika. Pertanyaan Ya, lain. ya, ini yang menjadi perbedaan antara ehad ya, ehad. Enggak, begini. Kalau lae kan itu Kristennya konsep teosnya oneses. Ya. Kalau Mbak kita nggak mau disebut ya bukan oneses gitu aja gampangannya. Terus bagaimana sedangkan pernyataan dalam Torah. Nah, jadi gue kagak lari dari Torah. Itu loh, jangan goblok. Gue ini nggak lari dari Torah. Akulah Tuhan Allahmu. Siapa aku itu? Itu loh. Gue bikin tegas. Karena kalau ini di Islam jelas dia alif lam lam ha. Di Yahudi jelas YHWH. Itu loh. Sorry, gue orangnya nggak bisa kelemakan. Dikirain gue marah nggak ya, orang Batak yang begini. Oke. Itu loh. Jadi pertanyaannya jelas ya. Aku jawab ya? Iya. Oke. Ini Bagus. Sisanya 2,5 menit. Oke. Jadi gini lah itu. Deborah ini pengertiannya sebenarnya oneness, tapi tidak mau disebut oneness di sini karena kita yang hadir di sini jadi mayoritas oneness. Gitu ya. Nah, ini banyak teman-teman yang nonton, bahkan teman saya ada yang Trinitas itu. Gitu lah ya. Tapi saya jelaskan berdasarkan Loh, saya enggak, klarifikasi dulu. Ya. Tadi katanya bukan oneness. Gini loh Pak, ini temanya adalah bukan masalah oneness atau trinitas. Iya. Kita pick to topik aja. Iya, tapi kan kembali ke Nggak sini. masalah Bapak tanya-tanya aja, nggak masalah nanti yang jelasin Bang Samuel, kami cukup salah satu Ya yang sudah. jelasin. Ya sudah. Saya Iya, tapi kan tetap ke sini. Ya nggak masalah Nggak Bapak apa-apa. silakan. Ya karena beda, oneness sama Tritunggal itu Temanya beda. bukan oneness atau trinitas.
Tritunggal. Bang Samuel, Temanya adalah sudah selesai belum? diskusi. Ya, belum saya jawab mengenai sekarang. Taurat. Udah. Oke, boleh. Biar Udah. sama jawab aja. Boleh. Dan sekalipun ini di luar, Biar dijelaskan Bang Samuel ya. ya, sekalipun ini di luar topik, saya sangat senang sekali Loh, menjawab. Karena enggak, saya- justru saya bilang ini nggak keluar topik. Semuanya dijawab ya. Sekalipun kita memilih topik ini tadi, sebenarnya saya mau memilih topik ini, cuman kayak tidak mau ada konfrontasi dengan teman-teman dari tunggal kan. Enggak, begini. Saya Mas. jawab aja, saya Sebentar. Kita ini tidak keluar topik kok, keluar topik. Ya udah kan Bapak Kan- tanya, kan gitu. jawab. Kenapa Bapak heboh gitu loh? Oke, Ya dilanjut. udah silakan Jawab beri aja. waktu untuk menjawab. Loh, lah iya, Nah, saya kan- makanya Bapak tanya, setelah Bapak tanya, skip, biar dijawab. Tapi kan kalau dia bilang keluar topik saya nggak mau dong. Ya udah kalau memang nggak keluar, ya sudah, ini kan mau dijawab. Iya. Oke. Makanya jangan ngomong keluar topik. Ya ketika ngomong keluar topik gua nggak Dan setuju. Bapak nggak terima dibilang keluar topik kan? Tetapi saat kami nggak mau membahas mengenai Oneness Trinitas, tetapi Bapak nggak mau. Oke, Itu sudah ya. berarti Bapak juga keluar topik. Tidak, orang masih itu kan konsep Tuhan. Nah, konsep Tuhan. Tapi Bapak Ini- tadi kan menanyakan Oneness dan Tritunggal. Berarti Bapak keluar topik juga dong. Tidak lah. Orang dia konsep itu keluar topik. Oke, Kan iya. itu justru hukum utama itu tentang bagaimana konsep teos. Ketika Nah, Yesus itu ditanya, tidak membahas mengenai Oneness dong. Berarti Bapak tadi juga keluar topik. Tapi saat Bang Samuel bilang, oh ini keluar topik, Bapak nggak terima. Kenapa seperti itu, Pak? seperti itu apa? Siapa yang bilang keluar Saat topik? tadi Bapak Oke. menanyakan Sudah, itu. sudah. Oh, saya kan tetap berbicara pada hukum Taurat. Udah lah. Itu loh. Iya, iya. Kita tuan. Nggak apa-apa, biar cepet dijawab. Karena ini, kita tuan rumah. karena saya senang sekali topik ini sebenarnya. Oke lah. Oke. Sudah. Eh, Waktunya tinggal 2 menit. Bang Samuel dilanjutkan Iya. jawabannya. Iya. Apa tadi kali pertanyaan tegasin lagi biar masuk ke Akulah. video kita? Akulah Tuhan Allahmu itu aku. Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Iya. Oke. Oke. Kita buka sekarang Markus 12 ayat 32. Oke, langsung aja. Saya sebagai saksi. Saya sebutkan. Nah, di situ Markus 12 ayat 29 Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Perhatikan di sini. Yahweh Echad bukan Elohenu Echad. Jadi yang dipakai propernya Yahweh Echad. Lalu Yesus menjawab, orang Yahudi menjawab, itulah hukum yang terutama. Itulah kredonya, bukan pengakuan iman rasuli. Ya, jadi itu kredonya, hukum terutama dan yang pertama. Yesus orang Yahudi menjawab di ayat 32-nya, benar guru, tepat sekali. Bukan nggak benar, bukan nggak tepat. Benar guru, tepat sekali katamu bahwa dia itu Esa, yaitu tidak ada yang lain kecuali dia. Jadi Esa itu bukan kesatuan. Dari ketiga Allah menjadi satu, bukan kesatuan. Tidak ada kata unity di situ. Jadi Echad itu satu-satunya, satu huruf kardinal kardinal number, tidak ada yang lain selain dia. Markus 12 ayat 32. 32, 29-nya Yesus kutip. 32-nya orang Yahudi membenarkan. Ini yang ngomong orang Yahudi, bukan orang Yunani. Bukan Bapak Gereja yang ngomong. Orang Yahudi. Nah, jadi itulah Echad. Dan lagi saya tegaskan bahwa di sini dikatakan bukan Elohenu Echad, Yahweh Echad. Yahweh itu satu oknum, bukan 3 oknum. Karena menyebutkan proper name-nya, Yotevave. Ya, Dia sebut Yahweh apa sebut Elohim? Elohim itu Elohenu predikatnya. Elohim itu Tuhan kan? Enggak, nama Iya, kalau dalam- nama Yahweh itu nama Yahweh itu disebut enggak? Oh, iya, Ya, Adonai disebut. tapi disebut Ketif Kere, Adonai atau Hashem. Oh, iya tahu. Iya. Nah, itu kan Nah. harus jelas apa Iya. proper name-nya apa sebutannya. Ya, kan bunyinya Yahweh Elohenu atau Adonai Elohenu. Adonai kan. Adonai Echad. Tapi tetragramaton Yotevave. Tapi Iya. karena tidak boleh disebut sembarangan, Ketif Kere menjadi Adonai. Iya, gitu Itu loh. aja. Jadi kan sekarang yang jadi masalah kan siapa itu? Proper name-nya siapa? Itu tadi proper name. Siapa? Yotevave tadi. Bukan Yesus kan? Nanti saya jelaskan soal itu. Oke. Loh, Yesus atau bukan gitu loh. Kalau saya menjawab sebagai Oneness, Yesus itu sendiri. Nah, Yesus. Nanti Tritunggal beda lagi kan. Bukan tema itu. jadi nanti kalau ada lagi Eh. bawa kasus ini, nanti kita bahas. Oke? enggak karena gini, satu Ini masih- satu hukum pertama dari
10 komando ini ya, 10 perintah pertama. Tuhan. Dan Dari satu yang Atau pertama Yahweh yang itu oke. dipahami jadi beda dalam kekristenan, gitu Ya, loh maksud oke. saya Betul, gitu. betul. Baik. Gitu loh. Wah, Jadi menarik kita sekali. per saja, nggak usah ngotong per saja. Memang konsep tesnya beda-beda kok. Gitu loh yang gue maksud, bukan gue mau keluar topik. Yoi, man. Oke. Oke. Nah, sekarang Sebentar, nah ini mediatornya Oke, dulu. oke. oh boleh. Sesi ini sudah Tapi gue pesen teh manis gue mana? Habis. mana teh manis? Baik, jadi Tapi saya nggak boleh tanya lagi ya. oh boleh, Boleh masih lah. satu sesi lagi ini. Oh, Satu sekarang sesi boleh. lagi ini sama seperti tadi. Gitu. Jadi pihak Muslim ada kesempatan bertanya 2 menit. Yang barangkali belum puas dengan yang tadi atau pertanyaan lain silahkan 2 menit. Di sini menjawab 5 menit. Sebaliknya ada 2 menit pertanyaan berikutnya. Kalau belum puas lanjutkan. Kalau sudah puas boleh tanya. Dan usahakan tidak keluar dari topik tentang hubungan hukum Taurat dan perilaku umat Kristen dan Sesuai tidak hukum dengan- Taurat dan perilaku umat Islam. Jadi topik ini memang dimunculkan dan sudah dipilih, maka usahakan menunjukkan dari hukum Taurat itu apa saja yang dipenuhi oleh umat Kristen, yang paling dekat seperti itu ya, kalau nggak salah pemahaman saya. Dan apa juga yang dilakukan di hukum-hukum Taurat itu yang telah dilakukan oleh umat Islam. Jadi tadi pertanyaan dari pihak Mbak Deborah dulu tadi ya. Ya. Sekarang Kembali gantian gantian ke sana lagi. ya. Sekarang sekarang kita Bu dulu. Etika lanjutkan Ya. pertanyaan 2 Oke. menit dengan Ya. Gus Bedi. Dibagi Oke. Ini silakan. yang sesinya sesi 1 ya, sesama. Ya, cuma dibalik kita yang tanya Sama. di sini. Oke. Dan setelah sesi ini nanti akan ada waktu untuk pemirsa penonton Tanya jawab. yang hadir di sini untuk menanyakan kepada pihak Muslim boleh, juga boleh kepada pihak yang Kristen. Baik, waktu akan saya set lagi. Silakan Bu Etika, Ya. waktu berjalan dimulai. Ya, saya tadi kan soal imamat Ibrani 9:22 ya. Nah, bahwa memang semua harus penumpahan darah. Sudah dijawabkan oleh Pak Samuel. Nah, saya pertanyaan lagi nih. Apa yang Pak Samuel jawab itu tidak sesuai menurut saya dengan Taurat, dengan hukum imamat. Saya beri contoh di 1 Imamat 5:14-15. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu isi kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dan kambing domba dinilai dengan menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus menjadi korban penebus salah. Imamat 4:13 juga menyebutkan jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja, jadi korban darah dalam konsep Taurat Judaism hanya untuk dosa yang tidak disengaja, bukan dosa yang sengaja. Jadi kalau tadi Ibrani 9:22 mengatakan semua harus dengan darah tanpa darah tidak ada pengaman, itu tidak sesuai dengan imamat. Imamat 4. Ya, pertanyaannya bagaimana menjawab bahwa dalam imamat 4 ini penumpahan darah itu hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Nah, terus bagaimana Anda menjelaskan berarti tidak sesuai dong yang dikatakan dalam 9 Ibrani 22 dengan apa? Hukum Taurat. Bahkan kalau kita tidak punya domba, orang itu tidak mampu, disebutkan dalam Imamat 5:7 bisa diganti dengan 2 ekor tekukur burung tekukur atau burung merpati. Dan jika dia tidak mampu juga menjadikan burung, boleh dengan 1/10 eva tepung di Imamat 5:11. Jadi dalam konsep Judaism itu darah itu bukan satu-satunya darah pertama. Jadi bukan satu-satunya cara untuk menebus darah, hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Kalau dosa yang disengaja dia harus minta ampun, harus sholat dan sebagainya. Dan jadi bukan satu-satunya cara sebagai untuk penumpahan darah. Dan Oke. yang penting adalah korban manusia dilarang dalam Taurat. Nah, Oke. bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Jadi waktunya sudah habis untuk bertanya. Isinya adalah sanggahan dan pertanyaan lanjutan. Oh, langsung pertanyaan lanjutan ya. Tadi kan Ya, juga disanggah, kemudian sekalian minta penjelasan. Jadi Berarti waktu saya habis sudah bertanya. sudah dihabiskan begitu. Oh ya, nggak apa-apa. Itu fair aja ya. Nggak apa-apa. Fair aja, Yang oke. penting saya clear gitu. Nggak apa-apa. Oke. Waktunya habis. Kalau nanti masih ada lagi bisa nanti. Oke, silakan grup Bu Deborah atau Pak
Pendeta Samuel. Ya, gini sebentar ya. Oke. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, sebenarnya urusan korban darah, entah manusia, entah itu hewan, itu bukan bagian dari ritual kami, bukan. Jadi saya bacakan ulang ya. Di sini saya bacakan, itu harus ditekankan itu Bu Etika ya, harus diingat benar ya. Di Ulangan 5 tadi dikatakan, bukan dengan nenek moyang kita mengikat perjanjian, tetapi dengan kita. Terus kalau saya baca lagi di Mazmur 147, 19 ayat 20, 19 dan 20, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi ini hubungannya bukan ajaran atau dogma yang dibawa tanpa ada ketentuan dari ras, tanpa ada ketentuan bahwa ini hanya khusus untuk ras, tapi memang untuk ras, gitu. Karena di sini jelas keturunanmu dan tidak diberikan kepada bangsa lain. Bahkan Yakub sendiri yang disebut Israel tidak terikat oleh hukum Taurat ini, tapi 12 anak dari Yakub, gitu, yang dibawa keluar dari Mesir. Nah, jadi sebenarnya saya sangat ingin sekali berdebat dengan para rabi itu, seperti saya melakukan debat itu di Maroko 5 tahun dengan orang-orang Kabbalah, Sot ya. Jadi saya bingung gitu. Kan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan di Ibrani 9:22. Iya, kan tadi kan dibilang kan di situ kan harus. Jadi penumpahan darah itu sebenarnya sudah, jangankan penumpahan darah, Bu. Ketika manusia makan buah itu, dia dosa udah. Jadi udah mati, berdarah, dan masuk neraka. Makanya harus ada penumpahan darah, yaitu Tuhan sendiri yang telah melakukan pertama kali melakukan korban itu, yaitu anak domba yang diambil kulitnya untuk menjadi pakaian si Adam dan Hawa. Semenjak itulah harus ada korban darah, bahkan itu dosa disengaja gitu. Tapi itu ketentuan yang klasifikasi yang Ibu sebutkan itu mesti dibaca dulu mitzvotnya. Itu ini bagian dari mitzvot, tapi harus diadakan di Bait Hamikdash. Iya. Jadi sekarang nggak di penyembahan ada dua, Samaria di mana, Yehuda Benjamin di mana? Iya. Itu di satu di Bait Hamikdash, satu di Gunung Gerizim. Ya, harga Gerizim. Nah, kenapa ada Torah Sebiktab sama Torah Sebealpe? Karena pada waktu itu orang Yahudi itu pecah. Kerajaan Israel pecah. Ya, jadi ada bangsa Samaria yang tidak mengalami hidupnya kepada nabi-nabi yang datang sesudah itu. Makanya orang-orang Samaria itu dia pakai Pentateuch Musa, 5 kitab Musa. Orang Samaria. Nah, dia tidak mengenal Nevim Ketuvim yang setelah zaman mereka pecah. Iya, dia hanya punya Torah. Iya, jadi itu bedanya. Sisa 2 menit, Bu Deborah. Jadi itulah jawaban saya, bahwa memang harus ada darah. Ya, bahkan dari sejak zaman Kejadian, Tuhan telah membuat pakaian dari kulit binatang yang adalah korban itu. Itu aja. Itu dosa yang disengaja oleh Adam, oleh Hawa. Sementara di sini dosa yang tidak disengaja. Iya. Ya, tapi untuk lebih lanjutnya membahas, Bu Eti harus tegas sampaikan. Iya. Missing linknya di mana? Iya. Gitu loh. Jenengan nggak tegas masalahnya. Missing Itu link yang tadi, aku kadang-kadang. orang Yahudi tidak menerima Yesus untuk korban darahnya, pertama karena korban darah hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Iya. Dan itu bisa diganti dengan burung tukur, bisa diganti dengan 10 tepung. Iya, Pak. tahu Ya. saya. Jadi gini, orang Kristen harus mengatakan tanpa penumpahan darah. Jadi gudeg adalah satu-satunya makanan, tanpa gudeg kamu tidak bisa makan. Sementara dalam Yahudi gini, salah satu makanan adalah gudeg. Kalau nggak ada gudeg kamu boleh makan bubur, nggak ada bubur ya boleh makan singkong. Oke, Bu Tika sebentar. Itu prinsipnya Iya. perbedaannya di situ. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan ritual kami dan bukan ranah kami untuk berdiskusi tentang hukum-hukum imamat itu, karena itu bukan untuk kami. Torah ini. Iya, Ya, itu bukan untuk kita kami. tahu. Jadi sebaiknya untuk misalnya suatu saat akan ada lagi diskusi ini, Ibu tanya sama mereka yang menjalankan Taurat itu, bukan kepada kami. Oh ya justru karena di 9:22 justru ada kan Ibrani, iya. mengikuti Torah. Para rasul dan Rasul Yohanes dan kitab Ibrani, kita lihat konteksnya. Ini ngomong sama orang Yahudi, apa sama ngomong dengan orang Yunani. Karena Taurat Tuhan tidak mengikat perjanjian Taurat dengan orang Yunani, dengan orang Goyim, tidak. Esensinya Jadi lihat. itu darah manusia tidak bisa dikorbankan. Jadi gini, manusia itu nggak boleh dikorbankan sesuai dengan Yeremia 25:35. Baca yang 31 Yeremia. Ya, saya bacakan. Yeremia 31 ayat 31 dan 32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yehova, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda, bukan dengan orang Yunani.
ya, bukan dengan orang Roma. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Yehova. Nah itu. Jadi sebenarnya pengorbanan Yesus Kristus pun adalah jawaban yang sesungguhnya dari tipologi yang ada dalam hukum Taurat. Yeremia 31 tidak bicara tentang kitab suci baru, tidak tentang dukung darah. Dia sebetulnya bicara tentang merevitalisasi perjanjian dengan orang-orang Israel. Iya. Nanti kita bicara sendiri soal itu. Iya. Tidak bicara tentang itu. Tapi yang jelas begini, Yeremia 18:21, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan pada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Elohmu, akulah Tuhan. Jadi mereka mendirikan Yeremia 25:35 juga dilarang membunuh manusia kalau itu merupakan kejijikan. Karena itu waktu Abraham dicoba kan diganti dengan domba. Jadi membunuh manusia apapun itu sangat kejam. Jadi mereka kalau mengatakan gini, Rabi mengatakan gini, Tuhan kami bukan vampir yang minta darah manusia gitu. Betul. Kalau sudah memaafkan, ya memaafkan saja, tidak harus dengan kejam anaknya dibunuh sampai darahnya harus dikeluarkan. Dalam hukum Taurat itu seperti itu. This is Taurat gitu loh. Tetapi Kristen memahami korban darah ini diganti dengan darah Yesus untuk Oke, saya jawab dulu. Oke. Tuhan kan berkata, ketika engkau memakan buah itu kamu mati. Itu udah korban, ya. Terus Tuhan bersuruh Abraham mempersembahkan Ishak. Kalau kita ambil dua cerita ini, dari mulai pertama, Ishak di mana? Ayatnya di mana? kan anak yang hendak dikorbankan itu adalah Ishak. Bukan. Habis? Alkitab loh, Taurat. Iya, yang dikorbankan kan kalau Alkitab kan mengatakan yang akan dikorbankan kan Ishak. Ishak. Kalau Islam kan Ismail. Oke, nggak masalah. Mau Ishak, mau Ismail nggak masalah. Sekarang kan manusia. Oke? Tapi kan tidak jadi dikorbankan. Saya jelaskan dulu ya. Waktu pertama dia berdosa, yang mati itu manusia. Harus mati, dan memang harus mati. Nah, harus manusia. Tapi Tuhan nggak mau karena dia kasih sama manusia itu. Lalu terjadi lagi di zaman Abraham, Tuhan ngetes Abraham. Yang harus dikorbankan adalah manusia, anak Abraham. Tetapi Tuhan menggantinya, dan Tuhan berkata, bukan manusia yang menyediakan bagiku, tetapi aku. Nah, di sini ketika Tuhan menyediakan domba yang akan datang itu, itulah yang menjadi tipologi daripada pengorbanan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan sendiri yang menyediakan. Intinya Itu ucapan Abraham. Dalam hukum Taurat itu tidak ada darah hanya Ahmad dan Saddam hanya Memang tidak ada. sengaja. Memang tidak ada. Dan tidak boleh membunuh manusia. Iya, karena Tuhan sendiri selalu. Iya. Jadi tidak boleh kalau Iya. di luar itu boleh di luar Taurat. Iya, maka Tuhan sendiri selalu membatalkan untuk korban manusia. Gitu. Memang betul. Cukup ya. Ya. Memang betul. Ini Tidak sedang agak Taurat. serong keluar agak banyak ya. Sebetulnya ini Imamat juga masih Ya, tentang Taurat. meskipun itu. Tapi kita akan kembali ke judulnya, mana yang lebih dekat melaksanakan itu, gitu kan? Betul. Gitu. Oke, sekarang waktunya dari pihak Kristen menanyakan ke saudara-saudara Muslim 2 menit. Apa mau menanyakan? Deborah silakan. Oke. Saya masih menyambung tentang tadi, di mana mengenai Taurat kan hanya diturunkan untuk bangsa Israel di masa itu. Nah, kalau Islam tadi bilang yang lebih mendekati, ya kan, sedangkan Taurat itu tidak boleh dirubah, benar kan? Nah, Taurat itu tidak boleh dirubah. Nah, kalau kita bilang Muslim itu mendekati, hari Sabat itu hari Sabtu, bukan sholat Jumat. Boleh dijelaskan?